itu saya ke masing-masing satuan pendidikan. Semua satuan pendidikan saya kumpulkan satu persatu. Dari guru, yayasan, kepala madrasah saya kumpulkan, saya berikan gambaran. Kenapa kok di ketika ya ini kepada Pak ini dicerang begini dan seterusnya. Jadi alasannya macam-macam. Justru inilah saya berikan gambaran tentang bagaimana membangun pendidikan, dan itu memang butuh effort yang luar biasa. Tetapi perlahan-lahan alhamdulillah di tahun ini di EDM yang disusun di akhir 2003 ini alhamdulillah 90% sudah mencerminkan kondisi real madrasah yang sebenarnya. Dan itu butuh waktu 1 tahun, Bunda. Didatangi, disampaikan. Memang dan kita itu memang lebih banyak bicara dari hati ke hati, bicara dari tidak formal tapi bicara non formal. Kita datangi sahabat kita betapa pentingnya masa depan ini kan ada di kitanya dan seterusnya. Jadi jangan hanya berharap dapat bantuan, tetapi madrasah itu tidak maju-maju dan seterusnya dan seterusnya. Nah, alhamdulillah di tahun ini dari 20 madrasah binaan saya itu madrasah aliyah, alhamdulillah hanya ada 3 yang kadung sudah diasisi diadmit oleh kepala madrasahnya sehingga tidak bisa diedit. Alhamdulillah dari 20 17 itu alhamdulillah sudah mencerminkan kondisi yang sebenarnya. Ada madrasah yang memang grade-nya A, madrasahnya bagus, itu sudah EDM nilai raport mutunya itu nilai totalnya itu sudah ada yang 90, ada yang 80, ada yang terakhir itu ada yang 40, ada yang 30, dua lembaga. Karena memang sudah kadung diadmit. Artinya yang diceritakan butuh ini memang butuh proses, Bunda. Ya karena memang ketemu dengan yayasan. Sama kemarin saya dapat cerita menarik dengan Ibu Dr. Yusi Damayanti selaku salah satu komite di Madrasah Negeri di Bu Nurzia ini di Jakarta. Beliau cerita begini bahwa bahwa RK jadi tidak sesuai dengan regulasi lah ininya. Maka komite bisa memaksa supaya sesuai dengan perundang-undangan. Alhamdulillah kemarin cerita banyak beliau bahwa sekarang alhamdulillah sudah sesuai antara komite, antara kepala madrasah dengan guru-guru sudah sesuai katanya. Awalnya tidak sinkron, kemauannya komite begini, kemauannya madrasah begini. Kemudian komitenya masuk, kemudian komitenya memberikan masukan, dan sekarang alhamdulillah sudah sesuai itu bagian gitu. Jadi itu contoh-contoh sederhana yang bisa dilakukan oleh kita bersama. Jadi sekali lagi sahabat-sahabat saya semua, memang berhadapan dengan madrasah swasta tidak semudah kita membalik telapak tangan, butuh effort, butuh dukungan luar biasa, apalagi kebetulan yang punya madrasah itu orang-orang penting, orang-orang terhormat. Itu memang tidak segampang teorinya, tapi kita tetap melangsungkan sesuatu sesuai dengan kemampuan kita, dan insya Allah kalau kita niatkan baik, insya Allah. Saya biasakan, kalau sebelum berangkat, saya mohon izin, jangan bukan karena kita riak ya. Saya biasakan berdoa dulu, saya sholat doa, kemudian saya sholat. Betulan ini. Saya doakan mudah-mudahan madrasah yang kami dampingi nanti saya datang itu ke hatinya. Betulan saya setuju. Dan alhamdulillah ya memang butuh ya, kalau sudah kita tidak abad lagi maka hanya kemampuan itu yang bisa dilakukan. Artinya sahabat-sahabat semua, mari apa yang bisa dilakukan mari kita lakukan sesuai dengan tingkat kemampuan kita, jangan terlalu dipaksakan. Oke, kita lanjut dulu Bu ini ya. Oke, kita lanjut dulu. Punten Pak, masih ada Pak ini. Jadi yang untuk mendapatkan afirmasi itu seperti apa Pak? Karena apa? Saya temukan di binaan saya itu ada 10. Ketika itu yang sama MTS itu administrasi penuh gitu Pak. Apa sih? Pokoknya penuh. Nah, dia itu ketika saya cek di EDM-nya itu dia agak rendah tuh. Akhirnya saya tanyakan ke sana, Pak, kenapa saya tuh percaya sama Bapak? Kok di sini itu kerja keras itu semuanya aktif itu. Kok kenapa akhirnya mendapatkan EDM itu segitu? Bu, untuk dapatkan afirmasi katanya bilangnya. Ya Allah, kata saya tuh. Jadi syarat untuk afirmasi itu, bos afirmasi itu seperti apa, Pak? Kedua Bu, kan ada afirmasi. Jadi BKBA itu kan ada BKBA kan, bantuan khusus bantuan kinerja dan bantuan afirmasi. Itu madrasah yang bagus Bu. Artinya begini, tapi itu yang sistem yang membaca, bukan orang per orang, sistem yang membaca. Oleh karena itu memang madrasah itu sebenarnya kalau memang madrasahnya bagus, kenapa tidak EDM-nya diciptakan yang bagus sehingga bukan afirmasi tapi gitu loh. Nah, gitu, orang Pak. ini
Karena cara memahaminya itu yang salah. Maka memang sengaja dibuat-buat kayak itu supaya tujuannya dapat afirmasi. Padahal Iya, afirmasi di mm-mm. tahun ini terakhir. Nah, masa selamanya saya sampaikan yang dapat di binaan saya itu hanya yang dapat 2. Masa semua madrasah ditulis jelek semua? Nah, ini kan mencerminkan bahwa kualitas madrasah saudara ini tidak baik. Sehingga punya perspektif, punya kesan tidak baik, padahal madrasah saudara baik. Sudahlah, mari Mm-mm. berusaha tulis apa adanya. Kalau memang rezeki saudara, insya Allah saudara akan dapat. Dan untuk tahun ini saya dapat 2 lembaga, Bu. Ya, maksudnya itu contoh sederhana begitu. Jadi maka apa? Jadi kinerja dan afirmasi beda. Jadi antara yang di atas itu namanya kinerja, tapi yang paling bawah itu tapi ada potensi untuk ditingkat itu namanya afirmasi. Nah, Oh. yang di tengah-tengah itu yang tidak dapat. Nah, lalu Hmm. siapa yang ditentukan oleh kantor Kementerian Agama Kabupaten Kota Kanwil, tapi yang membaca sistem. Jadi langsung ditarik secara acak oleh sistem. Ya, karena akan berbahaya lagi kalau itu ditentukan kepada kabupaten kota, ditentukan kepada provinsi, maka nanti itu berbahaya juga. Apakah tidak jaminan juga lebih baik? Karena bisa saja nanti akan ada kong kali kong. Oh, ini sahabat saya, ini teman saya, kan begitu. Maka yang mengacak itu adalah sistem sehingga mereka dapat afirmasi, dapat kinerja. Makanya disebut dengan BKBA itu adalah sistem yang membaca. Dari mana sistem yang membaca? Ya dari DMRK-nya itu tadi. Nah, dari EDM-nya itu. Nah, inilah yang saya sampaikan bahwa sahabat-sahabat kami madrasah itu banyak yang tidak jujur pada saat mengisi EDMR kami. Maka begitu kita melakukan analisis raport mutu yang untuk dimasukkan kepada triwulan kedua ini yang sekarang ini ya kinerja kita, ya kita bingung juga. Oh, madrasahnya kayak ini kok nilainya begini maksudnya. Nah, ini yang menjadi problem kita sehingga kadang-kadang raport mutu itu hanya sebagai formalitas supaya kita punya, tapi sebenarnya kita sudah bisa membaca kondisi madrasah yang sebenarnya. Jadi tanpa raport mutu pun sebenarnya kita sudah paham. Tapi kan sebagai dokumen ya, kita punya raport mutu, raport pendidikan sebagai dokumen. Sebenarnya kita sudah tahu madrasah kita seperti apa. Iya. Kita lanjut dulu Bapak sekalian. Ya, makasih banyak Pak, makasih. Ibu Titatin ya. Baru Makasih, kita Pak. masuk di sini. Oke. Kita baca ya, kata kuncinya dibaca. Kompetensi kepribadian menjadi pendamping perubahan. Ingat kata kuncinya dulu ya. Jadi kata kuncinya diingat. Jadi ini yang pertama itu diingat. Mungkin di Bapak sekalian di slide yang biasa saya tidak ini ya, tidak semuanya sama. Karena memang kalau ini kan karena saya yang menyampaikan materi kan saya harus edit lagi, disesuaikan ya. Jadi kompetensi kepribadian adalah menjadi pendamping perubahan di madrasah kita masing-masing, di satuan pendidikan. Nah, oleh karena itulah ya, kalau ini berserang-serang artinya kita ada nyanyi, ada buat game dan seterusnya ya. Oke. Nah, saya bagikan tadi bahwa kompetensi kepribadian itu ada 3 indikator dan ada 9 subindikator. Indikator pertama, apa? Kematangan moral, emosi, dan spiritual dalam berperilaku sesuai dengan kode etik. Artinya ini menjadi penting bagi sahabat kita semua. Makna, tujuan, dan pandangan hidup berdasarkan prinsip moral. Artinya kita punya perspektif bahwa kita sebagai pengawas memang harus memberikan contoh kepada guru-guru yang lain, kepada kepala. Nah, maksudnya kalau sudah waktunya adzan, ya kita ambil wudhu dulu, kita sholat bersama-sama. Kalau kita pagi-pagi datang ternyata di madrasah itu masih mau sholat duha, maka kita upayakan kalau tidak masuk, jangan masuk dulu ke lingkungan madrasah. Misalnya kalau kita sudah selesai sholat misalnya. Artinya ini dalam kerangka bahwa ini menyatakan kematangan spiritual kita kepada Tuhan Yang Maha Esa. Kemudian yang kedua, pengelolaan emosi. Jadi kita sebagai pengawas ini berperan bagaimana betul-betul menjaga emosi kita. Jadi pengelolaan bagaimana kita mampu memanage emosi kita itu dengan baik, di mana tempatnya dan kapan maksudnya gitu. Kemudian yang terakhir adalah penerapan kode etik. Sekali lagi ini yang dirubah mindsetnya. Jadi pendamping perubahan atau kalau dalam Perdirjen ketika 4831 kan komitmen perubahan. Maka yang dimulai komitmen perubahannya adalah mindsetnya dulu Bapak sekalian. Baru yang kedua, pengembangan diri melalui kebiasaan refleksi. Nah, jadi yang saya sampaikan tadi refleksi untuk apa? Untuk perencanaan. Jadi pada saat perencanaan, kenapa perencanaan yang bagus kemarin dokumennya sudah bagus, tapi kenapa kok tidak jalan misalnya? Maka itu biasakan dilakukan refleksi, dilakukan analisis kenapa sih kemarin sudah melibatkan tim ahli, melibatkan guru, melibatkan komite, melibatkan jasa, kenapa kok tidak? Perencanaan yang sudah sebaik mungkin itu kenapa tidak berjalan? Nah, oleh karena itu maka biasakan melakukan refleksi. Itu dalam rangka menjalankan refleksi yang pertama. Kemudian yang kedua, lakukan adaptasi.
kita bisa mengadaptasi lembaga-lembaga yang lain misalnya. Saya contoh misalnya Bapak sekali. Betapa misalnya kemarin dulu dia ada di Karawang, cuma lupa kemarin pada saat di Karawang itu tidak minta antar ke Bu Farida. Karena ada madrasah yang hanya buka sekian hari, sekian jam sudah madrasahnya tercukupi misalnya. Kemudian misalnya kalau di Jawa Timur ada MI Ar-Royhan misalnya di Malang, di Singosari itu. Itu sampai 2028 sudah ada calon murid yang coba bayangkan MI loh Bapak Ibu. Sekarang ini masih 2008, itu calon muridnya sudah 200 lebih. Sampai 2028 calon muridnya sudah 20 berapa ya? 25 calon muridnya yang tahun 2028 sudah. Artinya kan baru lahir, sudah diinginkan untuk masuk di MI itu, dan itu MI swasta. Nah, oleh karena itulah yang saya maksudkan, kita melakukan adaptasi. Nah, artinya apa manajemennya seperti apa, keterlibatan yayasan seperti apa manajemennya, kepala madrasahnya seperti apa, gurunya seperti apa. Itu yang saya ingin sampaikan. Jadi kita sebagai pengawas itu mencoba melakukan pendampingan untuk melakukan adaptasi. Nah, tujuannya sama yang saya sampaikan tadi, bagaimana untuk memberikan layanan lebih. Sama dengan yang saya sampaikan tadi, kenapa kok kompetisinya diperkecil, dipersempit? Supaya kita semua ini tidak terlalu sibuk dengan persoalan administrasi, tapi lebih fokus kepada persoalan-persoalan bagaimana meningkatkan layanan kepada satuan pendidikan. Jadi itu sebenarnya tujuannya, kenapa kok sekarang mulai dipersempit, Pak, atau bukan dipersempit ya, tapi dikurangi, bukan lebih simpel misalnya. Tapi sebenarnya luas. Nah, kenapa ya tujuannya supaya kita lebih fokus bagaimana memberikan layanan. Kemudian yang berikutnya adalah penerapan hasil pengembangan diri. Nah, jadi kita itu bagaimana kita memberikan pendampingan kepada guru-guru kita, kepada aparat desa, bagaimana penerapan hasil pengembangan diri dalam rangka meningkatkan layanan itu. Artinya kita punya kewajiban moral untuk mendampingi guru-guru kita, kepala madrasah kita, bagaimana setelah diterapkan, setelah dicoba, dipraktekkan, apa yang kita rencanakan itu bagaimana hasilnya. Kemudian dari hasil itu kita lakukan refleksi. Nah itu yang kedua. Baru yang ketiga, ini perhatikan ya, karena nanti ada tugasnya, Bapak Ibu sekalian, untuk memberikan komentar. Baru yang ketiga, 1.3, indikator yang ketiga, yaitu 1.3, orientasi berpositif. Nah, apa indikatornya, kata kuncinya bahwa di madrasah itu betul-betul sudah berpusat kepada program yang dilakukan, pendampingan yang dilakukan oleh pengawas madrasah ini adalah mendampingi kepala madrasah apakah program-program yang dilakukan pendampingan itu betul-betul berpihak, berempati kepada peserta didik. Lihat programnya apa saja sih? Nah, itu maksud saya begitu. Apakah program itu memang betul-betul berpihak kepada peserta didik? Kemudian yang kedua adalah respek terhadap peserta didik dalam pendampingan kepala madrasah. Apakah program-program, kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan di madrasah itu betul-betul respek terhadap kebutuhan peserta didik. Kemudian yang terakhir, apakah program yang ada di satuan pendidikan 1.3.3, apakah program-program yang ada di madrasah itu betul-betul menjamin keselamatan dan keamanan anak-anak belajar di madrasah itu. Nah, jadi inilah sahabat-sahabat saya semua, namanya kompetensi kepribadian. Sehingga kompetensi kepribadian menjadi katalisator, menjadi kata kunci di dalam kompetensinya pengawas. Jadi pengawas itu harus betul-betul matang, secara emosi, secara pribadi, betul-betul sudah oke, baru karena itu akan bicara di hadapan guru, di hadapan kepala, maka itu betul-betul akan menjadi role model bagi sahabat-sahabat kita semua. Jadi ada 3 ada 3 indikator dan ada 9 sub-indikator. Dari masing-masing indikator ada 3 sub-indikator. Nah, itu Bapak sekalian materi yang pertama. Tugasnya Bapak sekalian adalah, saya berikan studi kasus. Silakan ini di screenshot, difoto dulu. Karena nanti Bapak Ibu kan diminta untuk memberikan komentar. Bu Rahma seorang pengawas di sebuah daerah. Salah satu situasi sulit yang untuk mengontrol emosi yaitu ketika Bu Rahma ini bertemu dengan kepala madrasah yang kepala madrasah ini merasa sudah lebih pintar, lebih baik, sehingga program-program yang ada di madrasah itu yang sudah dinyatakan seperti pembentukan karakter, menciptakan lingkungan madrasah yang kondusif, bersih dan nyaman, sudah beberapa juga madrasahnya belum ada perubahan apapun. Namun ketika dikonfirmasi, diajak urun rembu yang disampaikan oleh Pak Rifai tadi itu, seringkali jawaban kepala madrasah tersebut tidak sesuai dengan harapan. Lalu tugasnya Bapak sekalian memberikan komentar, memberikan respon, memberikan pandangan, sikap dan tindakan apa yang dilakukan Bu Rahma ini, apa yang dilakukan Bu Rahma sebagai pengawas kalau ketemu dengan kepala madrasah itu.
Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, ini termasuk indikator yang keberapa? Sub-indikator yang mana? Ya, ini kan kompetensi kepribadian. Ini termasuk indikator yang mana dan sub-indikator yang mana? Silakan yang ingin memberikan pandangannya, silakan Bapak Ibu sekalian. Ya, oke, silakan Bu Mariati. Bu Mariati, Bunda, silakan Bu Mariati. Buka dulu mic-nya Bunda. Buka dulu Bunda. Bisa dibuka? Silakan Ibu Mariati. Terima kasih atas waktunya. Monggo Bunda. Suaranya Bunda kurang keras. Ini Pak Jawa. Saya mungkin masih Monggo Bunda, putus-putus Bunda. Putus-putus. Bu Mariati, berhenti. Pak, ditutup lagi Bu. benci. Suaranya kurang jelas, Bu. Ya. Silahkan. Oh ya, terima kasih Pak. Ini tentang ini Pak, masih belum begitu paham tentang raport mutu itu, mohon pencerahannya Pak Ketua. Terima kasih. Tugasnya Bu Mariati, tadi saya beri satu kasus. Nanti kalau rapor ini tidak fokus, ini minta jewer ini. Ya. Tugasnya Bu Mariati, saya beri tadi kasus. Ketemu dengan kepala madrasah yang bolak-balik perubahan. Nah, kalaupun ditegur itu kita sebagai pengawas kalau ketemu dengan kepala madrasah begitu. Indikator yang mana dan subindikator yang mana? Aduh. Ini suaranya itu terputus-putus. Ini terputus-putus, mohon maaf Pak Ketua ya. Ya, Bu Mariati saya ulangi. Ini tugas, coba ini Ibu tidak fokus, berarti ini Bu Mariati tidak fokus ini. Ini tugasnya Bu Mariati ini. Ya. Nah, coba Mohon baca maaf ini. ini Ketua sambil kegiatan ini workshop di RA binaan. Mohon maaf ya. Ini makanya ini ketemu kan. Ini tugasnya ini Bunda. Jadi ketemu dengan kepala madrasah yang macam ini. Bolak-balik didampingi, mulai dikunjungi, tidak ada perubahan. Lalu sikap apa yang dilakukan kita sebagai pengawas? Ini masuk indikator yang kemana dan subindikator yang mana. Itu tugasnya. Ya. Tidak apa-apa, silakan yang lain. Ini. Mohon maaf ya, terima kasih. Suaranya sebenarnya. Ada yang ini Bapak, ada yang raise hand Bapak. Mungkin Ya, dari monggo. Pak Monggo, Solehudin dulu. Pak Solehudin silahkan Bapak dari Indramayu. Atau Ibu Yahroti dari Pekanbaru. Silahkan Bunda. Pak Solehnya nggak ngerespon tuh. Monggo dibuka. Iya. Ibu Yahroti silahkan dibuka mic-nya, Bunda. Ya, Halo. Bu, ya, oke, mari. Siapa yang bisa buka duluan ini? Silahkan Bu. Ibu Harti, Ibu Nani, boleh dibuka siapa yang bisa suaranya keluar. Monggo Bu Nani, Kota Bandung. Bu Nani Pak Zurni, bisa? Assalamualaikum. Zaroti nih Pak Zurni. Monggo, silakan. Melihat kasus
ya, tentang kompetensi kepribadian ya Pak Zoni. Ini Bu Rahma, di sini dia kan tipe penyabar ya, harus mengontrol emosinya. Walaupun kepala madrasahnya tidak ada perubahan di sini kalau saya lihat di kasusnya, maka kita sebagai pengawas di sini, ini ranahnya kompetensi kepribadian di indikator pengembangan diri melalui kebiasaan refleksinya. Jadi ini saya coba menjawab ya Pak Zurni. Kalau salah nanti, kalau salah nanti bisa dibantu ya. Di 1.2.2 yaitu cara adaptif melakukan pengembangan diri untuk meningkatkan mutu layanan satuan pendidikan yang berpusat pada peserta didik. Jadi kita tetap juga menanyakan bagaimana kondisi di sekolah. Kemudian kita juga akan bekerja sama dengan guru selain kepala madrasah. Maka di sini kita juga bekerja sama dengan guru untuk melakukan pendampingan dalam pelayanan peserta didik. Jadi dasarnya kita untuk pertama itu adalah membentuk layanan guru terhadap peserta didik. Seperti itu kalau pendapat saya Pak Zoni. Mungkin ya mohon maaf atas kekurangan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Nani, saya beri contoh kasus yang kedua. Tunggu dulu Bu Nani. Bu Nani yang kedua. Nah, saya buka soalnya. Iya, biar semua kebagian itu. Nah, oke, ini tugasnya Bu Nani ini. Oke, kasus yang kedua. Saya lihat dulu. Monggo Bu Nani, dibaca dulu ya. Ini tugasnya Bu Nani ini. Udah Pak, ini kan praktek. Ini sebenarnya praktek. Kalau ini tatap muka memang langsung praktek ya. Kami ini karena virtual memang tidak bisa maksimal ya. Nah, kemudian Bu Yuyun kepala madrasah di suatu yang jauh dari pusat kota. Dia kepala madrasah menganggap bahwa kehadiran pengawas memiliki kepentingan tertentu. Jadi dia sudah curiga terhadap kita sebagai pengawas. Terhadap kepala ketika mau melakukan pendampingan terhadap kepala baik dalam merencanakan maupun dalam melaksanakan cenderung tidak kooperatif dan enggan terbuka. Bahkan dia sering menghindar jika mendengar kalau pengawas madrasah di wilayah kerjanya mau berkunjung. Nah, kita sebagai pengawas muda, apa komentar kita, apa pandangan kita, dan ini masuk indikator yang mana dan sub indikator mana? Kompetisinya tetap kompetisi kepribadian. Oke, silakan Bu Nani sekarang. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya coba ini ya, paparkan. Ini sesuai dengan kompetensi kepribadian di pertama indikator 1.1 ya, bahwa niatkan karena Allah. Jadi harus ikhlas dulu. Kita kalau sudah ikhlas siap untuk menghadapi apapun berbagai macam sikap kepala madrasah. Yang kedua 1.1.2 yaitu pengelolaan emosi dalam menjalankan peran sebagai pengawas madrasah. Jadi harus sabar gitu ya. Harus kita meskipun misalnya umur kita lebih lebih muda gitu. Jadi anggap itu adalah seseorang yang tetap harus kita ayomi, harus kita hargai begitu ya. Kemudian juga di 1.1.3 penerapan kode etik. Dalam menjalankan tugas itu kita sebagai pengawas madrasah itu bukan hanya sebagai penilai begitu, tapi juga sebagai pendamping. Apalagi sekarang sebagai pendamping. Justru itu tanggung jawab kita bagaimana agar kepala madrasah itu bisa terbuka dekat dengan kita. Maka kita lakukan di 1.2.2 ya, cara yang adaptif. Yaitu kita harus beradaptasi. Bagaimana latar belakang kepala madrasah yang berbeda-beda itu kita masuk ke sana sehingga kita diperlakukan tidak seperti orang lain gitu, seperti saudara, seperti kalau saya seperti itu, jadi ke kepala madrasah itu seperti keluarga gitu. Kalau memang mereka di bawah kita ya seperti adik begitu. Jadi jangan kaku kita sebagai pengawas, kita perlakukan kita sebagai saudara atau teman. Jadi rileks begitu dalam penanganannya. Kemudian ada 1.2.3 penerapan hasil pengembangan diri untuk meningkatkan mutu layanan. Jadi kita bisa berbentuk obrolan, bisa berbentuk pelatihan, mengadakan pelatihan di tempat di sekolah tersebut. Jadi tidak bisa diperlakukan sama ya tiap madrasah. Begitu mungkin
Pak Zundi. Assalamualaikum Ya. warahmatullahi wabarakatuh. Nani, Bu Nani. Ya. Jadi nanti itu tugasnya Bu Nani hanya ngambil satu yang paling relevan, Bu. Masuk indikator yang mana dan subindikator mana nanti. Nah, itu maksud saya. Kalau nanti silakan belajar di Bandung, nanti kalau saya di Bandung saya telepon Bu Nani nanti itu ya. Iya, siap, Pak. Makasih. Ditunggu, Oke, Pak. sekarang ya insya Allah nanti kalau ke Bujum ini sudah sampai di NTT saya. Terakhir tugas CLK yang ketiga. Kalau ini bertemu tatap muka memang menarik karena ini ya virtual ya mau buat permainan game tidak bisa itu ya. Ya, damai maksud saya tapi ini kan salah satu strategi saya juga supaya kawan-kawan juga terlibat itu ya. Oke, sekarang Bu Uun Komala. Bu Uun dibuka dulu Bu Uun, saya berikan sekarang tugasnya Bu Uun. Nah, ini tugasnya Bu Uun ini adalah ini. Oke. Nah, ini studi kasus yang ketiga. Bu Uun dibuka dulu Bu Unda. Bu Un sudah nyambung, Bu Un? Bu Un Komala sudah nyambung? Nah, saya bacakan dulu soalnya. Ini LK-nya maksud saya. Pak Rudin, mohon izin kalau ada Pak Rudin, ini hanya contoh ya, jangan tersinggung. Pak Rudin adalah pengawas madrasah yang sudah 13 tahun mengabdi sebagai pengawas. Dia terkenal pintar dan cekatan dalam melaksanakan tugasannya saja, dia sering temperamental dan berontak jika ada hal yang dirasa kurang sesuai dengan jalan pikirannya sendiri. Karena Pak Rudin merasa pengawas senior dan punya relasi banyak di berbagai tingkatan. Bahkan tak jarang dia kerap mendramatisir hal kecil menjadi besar. Karena kadang-kala langsung membuat laporan ke pihak-pihak terkait yang secara hierarki punya kuasa lebih tinggi. Nah, artinya maksud saya, kadang-kadang buat laporan ke Kanwil, buat laporan ke pusat, buat laporan ke PPK, buat laporan inspektorat, itu contoh maksud saya. Padahal yang dilaporkan bisa saja sahabatnya sendiri, maksudnya gitu. Nah, kalau ketemu dengan sesama teman sejawat yang model begini, apa yang perlu dilakukan kita? Oke, perhatikan. Kemudian ini masuk indikator yang mana dan subindikator yang mana. Silakan Bu Uun. Dibuka dulu Bu Uun. Bu Uun, masih ada orangnya ini enggak ini? Karena ini masih ada Bapak. Ada bayangannya. Bu Un, silakan. Itu ada orangnya itu. Dibuka mic-nya, Bu. Dibuka, Bu. Dibuka mic-nya, Bu. Dibuka, Bu. Bunda buka dulu. Mic-nya Bunda belum terbuka. Oke, Bu Un. Tugasnya Bu Un itu. Tidak respon, Bapak. Oke, terima kasih. Siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Padahal saya ini ada kasus yang nomor 1 itu, Pak, yang saya ada pengalaman. Tapi ini dikasih kasus lagi nomor 3. Gitu, Pak. Baik, Pak. Kalau seandainya ada pengawas yang seperti itu, Pak, berarti kalau menurut saya itu tidak sesuai dengan kompetensi kepribadian, yaitu indikator yang pertama, belum ada kematangan emosional, Pak. Sedangkan kita ini, Pak, sebagai pengawas ini sebagai pengayom pada pembinaan. Kira-kira MTS binaan itu jangan dijadikan sebagai momok menakutkan pada pengawas gitu, Pak. Kita harus merangkul, Pak. Karena bagaimanapun walaupun misalnya binaan itu usianya lebih dewasa dari kita gitu, tapi tetap kalau melihat dari jabatan gitu kan, dia juga harus mengikuti kami sebagai pengawas karena melihat jabatan gitu, Pak. Jadi kita tetap harus mempunyai kematangan dalam indikator kematangan emosional, Pak. Gitu, Pak. Jadi, pernah saya ada kasus, Pak, di binaan saya sendiri. Ada suatu kepala madrasah, dia ini benar-benar, maksudnya tuh jadikan sebagai orang yang pandai gitu, Pak. Tapi pandainya itu dalam teori, Pak. Jadi ketika saya datang ke situ, program-program itu semuanya bagus, Pak. Apa yang saya minta itu bagus. Nah,
ketika itu kepala madrasah tidak ada, saya inisiatif sendiri dan saya juga tidak ngasih tahu ketika saya mau datang ke situ, ibarat saya itu sebagai sidak gitu Pak. Ternyata tidak sesuai apa yang ia dibuat programnya dengan kenyataan yang ada di lapangan gitu Pak. Nah, langsung saja saya datang lagi ngobrol sama kepala madrasah gitu. Ini gimana Pak, programnya bagus sekali. Iya Pak, tapi kok kenapa ya di lapangannya kok tidak sesuai program? Bu, ini kan action saya Bu, kan gitu. Saya kan ingin mencapai impian-impian saya gitu Bu. Dan saya ingin dijadikan sebagai madrasah ini nomor 1 gitu. Ya udah Pak, kalau gitu ayo kita bareng-bareng untuk mewujudkan impian Bapak dari program apa dulu. Mungkin itu Pak yang saya lakukan. Akhirnya dia juga mungkin nyadari apa, saya satu program wujudkan dalam mengenai kedisiplinan siswa Pak. Alhamdulillah berjalan, itu juga sudah bagus. Dan juga kepala madrasah dengan adanya sayanya menahan emosi gitu Pak. Dan sayanya legowo gitu, apa yang dia omongkan yang terlalu tinggi, apa saya nyadari aja istighfar saja, istighfar, jangan sampai saya mencurahkan emosi gitu. Dia juga menyadarkan sendiri. Mungkin itu pengalaman saya Pak. Terima kasih Pak. Waalaikumsalam Terima kasih. warahmatullahi wabarakatuh. Uun, ini kembali ke soal yang ke Hah? LK yang pertama lagi, padahal yang saya tanyakan kan LK yang ketiga tadi. Tidak apa-apa. Iya, tidak Iya, apa-apa. iya. Sudah. Kita lanjut dulu ya. Nanti kawan-kawan yang keren, nanti saya berikan tugas yang lain. Saya lanjutkan dulu soal apa materi berikutnya dulu ya. Oke, kita lanjut dulu kawan-kawan karena sekarang sudah jam 2. Ya, kawan-kawan Indonesia Timur sudah jam 3 ya. Kasihan sahabat-sahabat kami. Saya upayakan jam 2:30 ya, paling tidak lewat sedikit lah. Kalau 2:30 bisa, saya 2:30. Baru apa kata kuncinya di kompetensi kepribadian Bapak sekalian? Kata kuncinya adalah kata kuncinya di kompetensi kepribadian ini Bapak sekalian. Jadi kita ini kan. Saya ingat ya yang pertama ini dulu, diingat-ingat ini dulu. Nah, oke, diingat ini dulu maksud saya. Kata kuncinya ini. Ini kata kuncinya. Kompetensi kepribadian menjadi pendamping perubahan. Oke? Jadi ingat. Kemudian saya tarik ke paling belakang lagi, kata kuncinya yang terakhir adalah di sini. Jadi keywordnya, ini keywordnya Bapak sekalian. Jadi perlu di insight, perlu di headline di sini bahwa bagaimana kita seorang pengawas mampu mengelola emosi kita dengan baik, walaupun menemukan masalah-masalah yang ditanyakan tadi, kemudian secara periodik melakukan refleksi apa yang kita lakukan, apa yang kita dampingkan, kemudian yang ketiga, program-program dampingan itu bagaimana betul-betul nanti diarahkan supaya betul-betul berpusat pada diri. Oke, kita lanjut dulu ya kompetensi sosial karena waktunya juga tinggal beberapa menit. Tinggal 30 menitan ya kalau upayakan selesai. Tapi kalau tidak mungkin lewat sedikit. Kemudian yang kedua adalah kompetensi sosial Bapak sekalian. Nah, diingat kata kuncinya di kata kompetensi sosial adalah pendamping yang menguatkan ekosistem kolaboratif. Diingat. Menguatkan ekosistem kolaboratif. Kalau tadi adalah sebagai pendamping perubahan, maka di kompetensi adalah pendamping yang menguatkan ekosistem kolaboratif. Karena sejatinya di lingkungan kita, di lingkungan madrasah, di lingkungan pengawas sebenarnya sudah ada kolaborasi, tapi kan perlu dibangun ekosistemnya supaya tidak tergantungkan kepada orang. Nah, sehingga itu contohnya gambarnya itu ada 4 orang, 2 perempuan, 2 laki, itu namanya membangun ekosistem. Oke? Kita cari dulu Bapak sekalian, kalau ini ada permainan sebenarnya. Cari kata tersembunyi itu ada permainan, ya. Ada materinya sudah saya kirim kawan sekalian, nanti saya kirim ulang kepada beberapa kawan supaya bisa di-share. Nah, kompetensi sosial ini Bapak sekalian sama yang sudah saya ceritakan, saya mungkin ini ada 6 subindikator, ada 3 indikator. Indikator pertama kolaborasi. Jadi kata kuncinya kolaborasi. Apa Ibu Indonesia? Komunikasi efektif. Jadi kata kuncinya dalam kita melakukan komunikasi kolaborasi itu maka dibangun komunikasi yang efektif dengan kepala madrasah, dengan pihak-pihak yang lain, maka itu yang paling pokok sebenarnya. Jadi bangunlah komunikasi yang intens, yang efektif, yang egaliter. Kita tidak lagi superior dan inferior, tapi kita memposisikan kita adalah egaliter. Ya, egaliter maksudnya kesamaan. Kita sebagai keluarga besar, ya. Saya sambil sampaikan
Bapak sekalian, saya senang. Kalau saya biasanya memberi pengarahan itu di madrasah kami, alhamdulillah kami hari ini bisa bersilaturahmi. Kami senang merupakan termasuk bagian dari keluarga besar MA ini dan IMA ini dan seterusnya. Maka apa yang kita lakukan mudah-mudahan kita lakukan bersama punya dampak. Itu saya sering ceritakan kayak itu. Artinya kita mencoba bahwa mereka itu seakan-akan tidak terintimidasi dengan kehadiran kita, tapi mereka senang dengan kehadiran kita. Kita merupakan bagian dari keluarga besar madrasah binaan kita masing-masing. Nah, maka saya tidak pernah mengatakan kunjungan, tapi saya insya Allah besok kalau tidak akan kenalan, saya tidak tugas luar, maka saya akan melakukan silaturahmi ke Bapak Ibu. Saya biasakan kayak itu. Nah, apa yang perlu dilakukan pada saat melakukan silaturahmi? Maka lakukan komunikasi yang efektif. Oke. Dengan komunikasi efektif, maka program-program apapun bisa jalan. Ya. Kemudian yang kedua, lakukan kerjasama dengan seluruh kepala madrasah dampingan. Artinya kalau tadi ibu misalnya punya binaan 10 madrasah atau 20 madrasah, maka lakukan kerjasama antara mereka itu. Nah, jadi kita efektif lakukan kerjasama apa yang bisa dikerjasamakan. Karena masing-masing satuan pendidikan, kalau perlu, lakukan ajang sana setiap bulan misalnya. Maka di setiap ajang sana, maka antar sahabat, antar teman, itu saling belajar apa yang lebih, apa yang kurang di madrasah kita, maka kita saling menambah ilmu. Nah, itu contoh namanya pola kolaborasi yang efektif sehingga punya dampak terhadap satuan pendidikan yang kita dampingi. Itu namanya kolaboratif, kata kuncinya kolaboratif yang pertama. Kemudian yang kedua, indikator yang kedua adalah 2.2 adalah keterlibatan pemangku kepentingan atau stakeholder yang lain. Apa? Yaitu bagaimana kita mencoba melakukan pendampingan terhadap kepala madrasah supaya dibukakan akses. Yang dibukakan akses kepada yang saya ceritakan tadi, kepada stakeholder yang lain, kepada CSR, kepada instansi pemerintah, kepada pengusaha, kepada DUDI misalnya, kepada dunia usaha dan dunia industri, misalnya kepada instansi pemerintah, kepada DPR, kepada siapapun misalnya kita bisa bukakan akses misalnya. Nah, itu yang dimaksud dengan pelibatan kepentingan. Jadi kita membuka akses dengan stakeholder yang lain. Baru yang kedua, setelah kita melibatkan pihak-pihak lain, bagaimana kita secara periodik melakukan koordinasi. Melakukan koordinasi dengan pihak-pihak terkait tadi. Tetapi sekali lagi, ini perlu dilakukan oleh kita sebagai pengawas. Intensitasnya relatif. Ya, bisa saja kalau kawan-kawan tidak sering seperti saya ini tidak bisa dijadikan patokan. Karena kadang-kadang sebulan hanya 2 hari di rumah. Nah, oleh karena itulah, tapi walaupun saya jauh dimanapun, pakai saya teleponin, saya semua, saya tidak hanya di grup WA kepala madrasah, tapi saya japri satu-satu. Maka pasti sampaikan assalamualaikum, mudahan Bapak Ibu senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah dalam melaksanakan kewajiban dan tugas dan kewajiban. Pasti saya beri pengantar dulu seperti itu. Baru yang kedua Bapak Ibu terkait dengan ini maka kami begini-begini. Nah, itu coba biasakan kayak itu sehingga orang itu walaupun dengan WA saja sudah tidak merasa terintimidasi, tapi sudah merasa senang. Baru di poin berikutnya masuk ke intinya seperti itu. Nah, itu sahabat-sahabat saya semua. Jadi libatkan pemangku kepentingan, pihak-pihak lain, stakeholder lain, baru secara berkala lakukan koordinasi dengan baik. Nah, ini tugasnya pengawas membuka akses itu. Kemudian yang kedua, yang ketiga, 2.3, keterlibatan dalam organisasi. Apakah organisasi sosial kemasyarakatan maupun organisasi provinsi. Yang saya sampaikan di awal di pengantar saya bahwa dengan aktivitas organisasi apapun itu berimplikasi terhadap kematangan kepribadian kita. Karena kita bertemu dengan sahabat-sahabat kita sering berdiskusi dengan mereka, sering bertukar pikiran dengan mereka, sering mendapatkan informasi-informasi dengan mereka. Nah, itulah Bapak sekalian yang paling pokok. Kemudian paling akhir, kita mendapatkan berbagai praktek baik karya pendampingan kepada kepala madrasah. Misalnya contoh, saya memberikan contoh misalnya ada kepengawas A kemudian sukses mendampingi lembaga B yang dulunya madrasahnya tadi ceritakan Bu siapa tadi itu ya, Bu Uun ya, Bu Uun Komala misalnya, kemudian setelah ternyata didampingi ternyata ada perubahan, maka praktek baik itu bisa ditularkan kepada sahabat lain, maka pengawas lain cerita kepada madrasah dampingannya. Saya ingin cerita misalnya, saya sering cerita, saya punya madrasah binaan, berdirinya baru 3 tahun yang lalu, muridnya baru 140, ya karena sudah ada 1, 2, 3 tahun ini. Tetapi yang bagi saya bukan muridnya yang ingin saya lihat, maka adalah tata kelola manajemen keuangannya.
Apa yang terjadi di situ? Di situ di model saham. Karena bapak apa itu kebetulan pondok pesantren. Abahnya sudah meninggal, tinggal uminya sudah sepuh. Nah, bersaudara ini 4, laki-lakinya 2, perempuannya 2. Nah, kebetulan yang tertua ini namanya Ki Badri. Nah, di sini apa yang dilakukan? Maka di situ model saham. Seluruh aset pondok, seluruh aset madrasah itu dihitung tiap bulan. Dia punya tuku, punya sawah, punya kebun, punya kebun kelapa, punya apa pisang, itu dihitung. Punya kantin itu dihitung tiap bulan. Di akhir bulan dihitung, dikalkulasi, dan itu sudah menggunakan komputer penghitungnya. Kemudian orang yang membantu menjaga itu juga dibayar. Nah, di model saham. Apa tujuannya? Saya tanya, kenapa Pak Kiai model begitu? Itu tujuannya Pak Sederhana, mengurangi tingkat konflik di internal. Keretakan keluarga itu kan biasanya cenderung kayak ini Pak. Maka supaya keluarga itu tetap rukun, maka kami model gitu. Lalu dibagi. 60% itu dibagi untuk keluarga, 40% untuk pengembangan satuan pendidikan, baik untuk pondok maupun lembaga madrasahnya. Dan itu luar biasa Pak. Misalnya 1 bulan itu ada uang terkumpul dari sawah, hasil panen, dari kebun, dari tuku, dari kantin terkumpul. Kemudian itu misalnya 10 juta, maka 6 jutanya dibagi berempat. 15 juta, 1 juta 500, 1 juta 500. Kemudian 4 jutanya disimpan untuk pengembangan satuan pendidikan. Nah, ini kan maksud saya, ini contoh praktek baik. Nah, ini barangkali Bapak sekalian di kompetensi sosial dan indikator dan subindikatornya. Lalu tugasnya, nah tugasnya ini sekalian. Nah, sekarang saya beri tugas. Perhatikan lagi, jangan sampai salah. Nah, seperti Bu Un tadi, ya, tidak salah, tapi Bu Un kembali lagi ke LK yang pertama, itu ya. Iya, ada apa-apa, bukan izin, bukan salah Bunda, tetapi saya tidak akan konteks menyalahkan, tapi maksud saya kita supaya fokus di tema-tema yang kita bahas. Ini hanya contoh tema. Implementasi kurikulum komunikasi, tolong ini dicatat dulu. Ya, di foto lah, di foto. Di screenshot, kalau tidak pakai api, di screenshot. RKAM, tata kelola manajemen madrasah, entrepreneurship dalam madrasah, pengelolaan dana BOS, pengelolaan dana komite, prestasi peserta didik, dan kebersihan lingkungan madrasah. Lalu tugas ini temanya, saya berikan temanya dulu. Lalu tugasnya apa? Nah, ini contoh. Ini tugasnya menggunakan metode STAR. Jadi merumuskan praktek baik dengan menggunakan metode STAR. STAR itu S-nya adalah situasi awal. Berikan gambaran bagaimana dari 8 tema tadi ini. Dari 8 tema ini silakan ambil salah satu tema saja. Bukan semua tema, salah satu tema. Berikan gambaran situasi awalnya seperti apa. Ya, situasinya apa. Perilaku apa yang menggambarkan kondisi di madrasah itu. Apakah kurikulum atau kelolaan dana BOS, manajemen lingkungan yang kotor, misalnya seperti apa, berikan gambaran. Kemudian setelah ketemu gambarannya seperti ini, lalu munculkan tantangannya gimana, kenapa kok begini, tantangannya apa saja. Kemudian bagaimana cara mengatasinya. Nah, kalau Bapak sekalian ini biasa punya kayak ini, walaupun cukup satu lembar setiap item, maka berarti setiap mau berkunjung, setiap mau silaturahmi sudah punya bahan. Lalu kalau sudah ketemu kondisi awalnya seperti ini, seperti yang tadi itu, kemudian tantangannya sudah ketemu, lalu cara menghadapinya sudah punya gambaran, maka baru munculkan programnya. Aksi itu maksudnya program-program realnya. Dan siapa saja yang biasa diajak urun rembuk. Baru yang terakhir, R-nya itu adalah refleksi hasil dan dampak. Apa yang terjadi dampaknya jika kata kunci berhasil diwujudkan. Artinya kata kunci tadi kan sudah ada kondisi awalnya seperti ini. Kemudian tantangannya seperti ini. Yang dilibatkan seperti ini. Kemudian programnya ini baru lakukan evaluasi secara periodik. Apa kira-kira dampaknya. Nah, tugasnya Bapak sekalian memasukkan di sini. Nah, silakan memilih salah satu tema. Dari tema itu tadi kemudian gambarkan. Tidak usah ini cukup cerita. Tidak perlu ditulis, tapi silakan cerita sekalian. Ya, ada situasi awal, ada tantangan, ada hasil dan refleksi hasil dan dampak. Silakan yang ingin memberikan komentarnya. Sekarang Pak Muhammad Bahri, dulu, Pak Muhammad Bahri. Karena itu tadi sudah reset. Saudara saya Pak Muhammad Bahri. Silakan. Halo. Silakan sahabat, silakan. Kok ditutup lagi Pak? Tadi sudah buka Pak. Pak Muhammad Bahri, silakan dibuka lagi Pak mic-nya Pak. Tadi sudah buka Pak. Pak Muhammad Bahri, silakan dibuka lagi Pak.
Tadi sudah terbuka, Pak. Oke, silakan Pak. Silakan memberikan komentarnya, Pak. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya dari pengawas madrasah di Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat ini, Pak Ketua. Alhamdulillah. Ya, oke. Ya. Sahabat saya. Oke, jadi saya 3 tahun lagi Purna Bakti, ini sudah lama juga. Jadi dari awal tadi saya dengar apa yang disampaikan oleh Pak Ketua itu luar biasa. Kebetulan saya juga sudah 15 tahun jadi pengawas. Ini Pak Ketua, jadi binaan-binaan saya juga itu ya swasta semua. Nah, tadi apa yang diinginkan tadi yang terakhir itu apa itu lupa tadi 8 ya. Iya, saya kan memberi contoh, Pak. Sama, berarti Pak Muhammad Bahri ini sama dengan saya nanti pensiunnya itu ya. Saya awal 2027, Pak. Saya buka lagi, Pak ya. Tadi kasusnya ini, Pak. Saya buka dulu. Ini temanya, Pak. Temanya ini ya ada 8 tema. Itu contoh. Itu hanya contoh, Pak. Tema yang lain boleh. Oh, ini contoh saja ya. Oh, contoh saja ya. Oke. Nah, ini masukkan di sini, Pak. Situasi awalnya seperti apa, tantangannya kenapa, lalu apa program nyata yang bisa dilakukan kita. Kemudian kalau ini sudah dieksekusi, kira-kira dampaknya seperti apa. Oke, silakan memberi komentar, Pak. Oke. Di binaan saya kebetulan ada 18 MI dan 22 RA, Pak Ketua. Jadi dalam hal pembentukan KKM ini yang mau saya sampaikan ini, karena kan baru-baru kita diminta untuk membentuk KKM di wilayah binaan masing-masing. Nah, ini awalnya situasi KKM itu karena di daerah kami itu sudah ada KKM organisasi, itu ada KKM Ma'rif, ada KKM Muhammadiyah, ada KKM Nahdlatul Wathon itu. Nah, untuk membentuk KKM yang di bawah naungan Kemenag di kecamatan itu ya ada tantangannya. Jadi tantangannya yang pertama itu ada salah satu organisasi itu, karena kami sudah punya KKM ini Pak Pengawas katanya kan. Nah, kemudian yang lain juga begitu. Akhirnya kita memberikan arahan gitu. Yang pertama silahkan KKM yang organisasi masing-masing itu silahkan berjalan. Nah, tetapi itu nanti yang memberikan arahan pembinaan adalah tentu dari organisasinya, kita bilang. Sementara ini kami adalah pengawas yang tugasnya di wilayah kecamatan ini dan tidak terikat oleh organisasi. Kita atas nama pemerintah, saya bilang. Jadi kami hanya akan membina mana yang menjadi binaan saya, terlepas dari organisasi apapun. Jadi itu yang akan kami bina, saya bilang. Dan kalau dari organisasi itu kan sewaktu-waktu nanti pembinaannya. Sementara kami dari kementerian itu akan secara terus-menerus, kita bilang itu. Nah, kalau tidak bisa dibentuk itu, maka kami dari pengawas itu akan sulit untuk memberikan pembinaan. Karena pertemuan dari bapak-bapak kepala, bapak ibu kepala itu sangat kami butuhkan dari pengawas untuk wadah kami pengawas untuk memberikan pembinaan. Kita jelaskan seperti itu. Nah, ada juga yang masih tetap dia ngotot kepingin, Anda bisa Pak kami begini, karena sudah ada. Oke. Akhirnya kita berikan solusi. Kalau memang Anda, lembaga Anda tidak mau masuk di KKM di bawah Kementerian Agama, oke, tapi tidak bisa kami memberikan pembinaan nanti. Bahkan mungkin apa yang dibutuhkan dari pengawas itu juga bisa kita pertimbangkan. Jadi seperti penandatanganan sertifikasinya dan sebagainya, itu bila hari kita bilang itu, sehingga dia sedikit demi sedikit ya tersadar. Nah, itu solusi yang kita berikan. Jadi memang harus pelan-pelan.
memberikan arahan, memberikan kolaborasi juga dengan kaitannya dengan organisasi, sehingga pemangku-pemangku di di organisasinya itu mau mengerti posisi kami sebagai pengawas untuk membina madrasah-madrasah. Dan alhamdulillah sekarang KKM kami yang ada di binaan itu alhamdulillah sangat baik, dan bahkan dalam semester sudah pakai aplikasi itu Pak Ketua. Semester kelas 4, 5 itu sudah pakai aplikasi, itu pakai HP ya. Kita sarankan itu boleh pakai HP, enggak apa-apa untuk semesternya, saya bilang itu. Jadi begitulah kira-kira gambaran kami bila hari di binaan kami Pak Ketua. Jadi situasinya, kemudian situasi, kemudian tantangannya, kemudian solusinya, dan alhamdulillah semuanya sudah baik. Saya kira itu aja Pak Ketua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih saudara saya Pak Muhammad Bahri dari Lombok Tengah ya, dari Lomteng ya, Loteng. Ya. Lombok Tengah. Ya. Peraya, Lombok Tengah Peraya di sirkuit Pak Ketua. Wah, saya di sudah Mandalika. Iya, saya ini yang belum hanya Lombok Timur ya. Lombok Barat, Utara, Lombok Tengah sudah semua. Yang belum pernah itu hanya Lombok Timur ya. Iya. Pernah belang-belang di situ beberapa kali. Oke Bapak sekalian, jadi praktek baik. Jadi apa yang kita sampaikan ini contoh ya, contoh praktek baik. Ya, ini contoh-contoh praktek baik, dan LK-LK-nya sudah saya kirim kemarin, tapi nanti akan saya kirim ulang materi-materi ini. Maksud saya kita tidak dibatasi karena sudah tinggal 2 bulan seperti sahabat saya dari DKI Jakarta tinggal 2 bulan, tetapi kan ini adalah kita berinvestasi ilmu yang berbagi cerita kepada kawan yang lain. Nah, karena materinya waktunya tinggal 15 menit, saya lanjutkan dulu sahabat-sahabat saya semua ya kepada kompetensi yang ketiga. Nah, kata kuncinya di poin kunci atau kata kuncinya keywordnya di kompetensi sosial ini, yang pertama adalah membangun komunikasi yang efektif dengan siapapun. Ya, seperti yang diceritakan oleh sahabat saya Pak Muhammad Bahri tadi ini kan, itu tidak henti-hentinya secara, walaupun kadang-kadang agak melakukan stressing juga ya. Iya, betul. Kan gaya-gaya investigatif itu sudah Pak, tetapi itu mungkin sudah alternatif yang terakhir. Tetapi yang saya sampaikan bahwa perlu membangun komunikasi efektif dengan insya Allah secara bertahap, dengan tetap kita kembali kepada kompetensi yang pertama, tetap kita kita doakanlah mudah-mudahan madrasah kita, kepala madrasah kita, guru-guru. Saya biasakan kalau saya mengirim chat di grup itu, saya pasti akan ada pengantar-pengantar kayak itu. Semuanya diberikan kesehatan, macam-macam begitu pasti saya Bapak sekalian. Nah, sehingga mereka itu tidak masalah terintimidasi dengan kehadiran kita. Itu namanya komunikasi yang efektif. Apakah melalui tulisan maupun melalui langsung. Kalau itu ada materi atau apa yang perlu ditindaklanjuti, saya tidak pernah mohon izin, ada surat, ada begini, mohon saya menyampaikan tugas dari gini, maksudnya menyampaikan surat ini dari kantor untuk ditindaklanjuti dengan cara kekeluargaan. Bahasa saya seperti itu. Baru yang kedua adalah keterlibatan pemangku kepentingan. Jadi bagaimana kita coba membangun akses dengan dunia luar, dengan pihak-pihak ketiga supaya madrasah kita tambah punya akses. Baru yang ketiga adalah bagaimana kita terlibat dalam organisasi profesi, apakah di APSI, apakah APAKSI, apa Pokjawa dan lain-lain. Tapi saya berharap sahabat semua yang ada di grup ini, yang ada di forum ini, tolonglah samoh dengan segala hormat supaya kebanggaan kita terhadap Pokjawa Sepili. Coba semua, apakah sahabat semua ini sudah punya kartu Pokjawa atau tidak? Maka tolong nanti dilakukan identifikasi oleh ketua Pokjawa masing-masing, sehingga yang belum punya maka nanti cepat didaftarkan untuk cepat memiliki kartu Pokjawa sebagai Pokjawa Madrasah Nasional. Nah, karena itu kewenangannya pusat, jangan sampai profesi mencetak kartu sendiri, kabupaten kota mencetak kartu sendiri, dan itu karena ini adalah organisasi vertikal, ya Pokjawa sini kan ada organisasi vertikal. Yang tidak boleh itu dibuat oleh provinsi maupun kabupaten adalah ADRT. ADRT yang membuat itu adalah pusat. Kemudian lambang ya, lambang apakah itu macam-macam ya, apakah itu logo, apakah itu stempel, itu harus standar dari pusat. Contohnya seperti itu, tinggal diturunkan. Termasuk maras dan himna yang sudah dibuat oleh sahabat kami, oleh Bu Tati dari Surakarta itu, walaupun nanti
Maret itu nanti akan datang ke beliau supaya disesuaikan dengan kompetensi yang baru. Kan kemarin kan kompetensi sosial manajerial kan apa akademik dan manajerial lah. Hari ini kan harus dirubah. Maksud itu contoh namanya organisasi vertikal itu semuanya dari pusat. Tapi hal-hal kebijakan lain itu silakan masing-masing provinsi, kabupaten kota yang menindaklanjuti. Oke, yang terakhir Bapak sekalian. Yang terakhir adalah kompetensi profesional. Nah, kata kuncinya di profesional itu diingat Bapak sekalian. Pendampingan yang membangun keberlanjutan. Jadi kata kuncinya di situ. Kalau yang pertama tadi adalah pendamping perubahan. Kemudian yang kedua tadi membangun pendamping membangun ekosistem, memperkuat membangun ekosistem. Lalu kompetensi profesional pendampingan yang membangun keberlanjutan. Itu kata kunci dulu. Nah, oleh karena itu Bapak sekalian, kompetensi profesional sekarang. Ya itu jelas kompetensi profesional itu ada 3 indikator dan ada 6 subindikator. Ada 8 subindikator. Pendampingan kepada madrasah dalam pengembangan diri untuk meningkatkan mutu layanan satuan pendidikan. Jadi perlu kepala madrasah itu perlu didampingi. Ya, tapi dalam pendampingan itu dalam perspektif profesional itu ya. Jadi jangan sampai disalahartikan mendampingi kepala madrasah, mendampingi guru, tapi dalam konteks yang berbeda. Itu yang dimaksudkan ini pendampingan dalam konteks tugas kita sebagai pengawas, ya, bukan yang lain-lain. Nah, 3.1.1 pendampingan kepada kepala madrasah dalam melakukan identifikasi kebutuhan pengembangan diri. Jadi melakukan kebutuhan kepala madrasah untuk meningkatkan supaya kompetensinya meningkat tadi, ya itu tadi yang diceritakan, diajak ngobrol, diajak sambil rujaan, misalnya kalau ibu-ibu udah paham, sampai kita jangan terlalu kaku-kaku amat. Bukan menjaim itu bukan satu indikasi bahwa kita dihargai, bukan itu. Tapi tergantung seleranya, tergantung kebiasaannya. Maka bisa saja pada saat kita ngerokok bareng bagi sahabat-sahabat yang ngerokok, bagi sahabat kami yang ngopi diajak ngopi, lalu setelah itu masukkan message-nya, pesan-pesan yang akan disampaikan. Nah, baru di situ lakukan identifikasi apa sih kebutuhannya kepala ini. Tadi seperti kepala tadi menghindar, kemudian sudah suudan dulu, maka sebenarnya ada masalah apa sih sebenarnya? Itu maksud saya begitu. Jadi pahami dulu karakternya kepribadian kepala. Kenapa ini kok menghindar? Kenapa ini kok sering kedatangan kita tidak disambut dengan baik misalnya. Nah, mungkin ada persoalan-persoalan, atau ada trauma lain. Karena pengawas sebelumnya misalnya gawat, pengawas sebelumnya gitu. Banyak hal yang terjadi seperti itu. Itu yang pertama. Baru setelah ketemu kebutuhan kepala madrasah itu untuk mengembangkan dirinya, meningkatkan kompetensinya ketemu, baru yang berikutnya dibuat list. Nah, Pak Kepala, ini loh, Bu Kepala, ini loh kebutuhannya jenengan. Mana yang menjadi prioritas Ibu misalnya. Maka begitu ketemu, maka lakukan pendampingan untuk menyusun grand design perencanaannya. Lakukan pendampingan. Itu maksudnya begitu. Jadi pada saat mau merencanakan, ternyata listnya ada 10. Ternyata 10 kan tidak mungkin dalam 1 tahun misalnya. Mana yang menjadi prioritas Ibu misalnya, atau prioritas Bapak. Ayo kita buatkan perencanaan. Buat perencanaannya, kegiatannya ini, kemudian kira-kira pelaksanaannya ini, melibatkan siapa saja. Nah, itu terus dan seterusnya dan seterusnya. Itu contoh bagaimana melakukan yang terbagian untuk mengembangkan potensi yang dimiliki kepala madrasah menjadi penting. Kita tahu dulu track recordnya kepala madrasah itu apa. Ya. Baru yang terakhir adalah pendampingan kepada kepala madrasah dalam melaksanakan pengembangan dirinya. Jadi ini yang 3.1 fokus kepada kepala madrasahnya secara pribadi untuk meningkatkan dirinya. Ya, artinya kompetensi dirinya, kapasitas dirinya dulu yang ingin ditingkatkan. Baru yang kedua, pendampingan kepada kepala madrasah dalam satuan pendidikan untuk meningkatkan mutu. Jadi kalau ini sudah bicara tentang komitmen perubahan, ya, jadi itu. Jadi ini sudah masuk di 4831 itu Bapak sekalian ya. Kalau yang pertama itu menyangkut kepada kepala madrasah, kalau yang kedua ini sudah bicara tentang satuan pendidikannya. Ya, satuan pendidikannya yang ingin dikembangkan satuan pendidikan. Kalau yang 3.1 adalah yang dikembangkan adalah dirinya kepala madrasah sebagai personal, lakukan identifikasi, masalahnya apa macam-macam, kemudian baru disusun program, baru apa programnya. Tetapi kalau yang 3.2 ini menyangkut kepala madrasahnya dalam rangka mengembangkan satuan pendidikan. Maka berarti yang pertama pemetaan komitmen perubahan. Nah, dalam rangka komitmen perubahan itu kan sama dengan yang kemarin kita lakukan di triwulan pertama. Maka instrumen itu jangan dibawa Bapak sekalian.
Kalaupun dibawa jangan dipegang. Pahami isi instrumennya baru ngobrol. Kalau instrumen, Bapak, saya ingin bertanya, ini ada instrumen baru tentang perannya pengawas. Satu, apakah kepala madrasah begini? Yang kedua begini, ketiga begini. Kan instrumennya sangat banyak itu itemnya. Ya kalau kayak itu bisa saja cenderung kepala madrasahnya tidak terbuka. Maka yang baik itu adalah pertanyaan-pertanyaan terbuka, bukan pertanyaan terpimpin. Kalau pertanyaan terpimpin sehingga madrasah itu merasa terkooptasi dengan kehadiran Bapak sekalian. Nah, komitmen perubahan, pendampingan kepada kepala madrasah dalam perencanaan program, kemudian pelaksanaan itu persis dengan yang ada di 4831. Dan ini yang nanti perlu diinset pada saat menyusun RKH. RKH-nya pimpinan ada berapa? Misalnya ada 30. Dan 30 diintegrasi. Ternyata hanya ada 2 yang bicara tentang pendidikan. Maka 2 yang bicara tentang pendidikan di breakdown. Disesuaikan dengan ini, tetapi juga diingat. Jadi misalnya kepala madrasah Pak Kepala itu bicara tentang moderasi, bicara tentang hubungan yang harmonis, bicara apa. Maka disitulah tugasnya Bapak sekalian selaku pengawas membreakdown. Ya. Kemudian yang ketiga pendengar kepala madrasah dalam mengelola implementasi. Nah, dalam implementasi kebijakan ini, maka apa yang dilakukan? Maka setiap ada regulasi baru, setiap ada kebijakan baru bagi Kementerian Agama, Kemendikbud maupun pemerintah secara umum, maka itu harus tinggi kepala madrasah mengkaji regulasinya apa, dampaknya apa. Baru yang terakhir, ya implementasi kebijakannya. Artinya pada saat sudah mau dipraktekkan, realnya seperti apa, maka kita punya kewajiban mendampingi. Nah, sekarang gasnya Bapak Ibu sekalian. Lihat ini ya, ini ada 8 sub indikator, ada 3 indikator. Nah, tugasnya Bapak sekalian adalah gambarlah pohon perilaku. Jadi ini namanya pohon perilaku, ini perilaku namanya. Kan ini pendampingan kan perilaku. Gambarlah pohon perilaku dengan buah-buah kompetensi profesional. Jadi ini namanya kompetensi profesional. Ada 3 indikator dan ada 8 sub indikator. Itu namanya buah profesional. Ya, kompetensi profesional. Sesuai dengan sub indikator yang didapatkan. Pilih angka untuk menentukan sub indikator tersebut. Ini kalau kelompok ya, kalau ini maksudnya kan ini provinsi tidak mungkin. Nah, tugasnya ini contoh. Tapi Bapak sekalian tidak perlu menggambar hari ini. Tapi nanti Bapak Ibu sekalian sedang memberikan komentar. Oke. Itu Bapak sekalian kompetensi profesional, silakan siapa yang memberikan. Untuk pendampingan pengawas pada binaan. Monggo saya kembalikan ke Bu Jumini dulu. Yang binaan. Baik, Bapak, terima kasih. Sudah lumayan lama kita bersama di ruang Zoom ini. Untuk NTT sudah jam 4:30. 3:30 lebih, Bapak. Kami harus ke kantor, harus pinjer lagi. 5 menit lagi ya, 5 menit lagi. Iya. Kita ambil berapa penanya kira-kira, Bapak? Mohon persetujuan. Pak Denny dulu, Pak Denny dulu. Ya, Oke. Pak Denny. Ya. Mari, silakan Pak Denny Oktaviana. Oke, Pak Denny, silakan. Silakan ya. Buka dulu, Pak. Oke, sudah terbuka tadi, Pak. Tadi sudah terbuka, Pak. Oke. Halo, modulasi. Halo. Ya, silakan, Pak. Bisa. Terima kasih, Pak. Kami menyimak tadi. Cuman yang disimak oleh Bapak tadi itu masalah kompetensi pribadi, sosial, profesional. Ini pengawas ini harus apa menurut pengalaman di lapangan itu seseorang tidak hanya cerdas saja, tapi perlu ada kompetensi komunikasi yang baik. Jadi menurut saya ada tambahan satu mungkin seorang pengawas ini harus mempunyai kompetensi komunikasi. Karena tadi ada beberapa yang harus bisa menyelesaikan masalah dengan satuan pendidikan itu harus menahan emosi, harus bisa menempatkan diri, harus mengetahui karakternya, harus mengetahui kesukaannya apa, dan pendekatan-pendekatan apa yang harus dilakukan secara pendekatan persuasif. Jadi hemat kami satu lagi yang perlu dikuasai oleh seorang pengawas itu untuk profesional itu yaitu kompetensi komunikasinya harus bisa berjalan dengan baik. Tanpa kompetensi komunikasi ini
untuk menyampaikan sesuatu informasi juga akan sulit, dan itu untuk menyelesaikan permasalahannya akan sulit di lapangan ini. Yang saya simak itu Pak. Terima kasih. Terima kasih sahabat saya Pak Denny. Barangkali perlu saya share sedikit lagi di kompetensi sosial Pak. Sebenarnya di situ sudah masuk di kompetensi yang ini Pak. Jadi ini maksud saya bukan uji, saya bukakan lagi yang ditanyakan sahabat saya, bukan bertanya ya, tapi memberikan komentar sahabat saya tadi. Nah, oke, saya di kompetensi ini namanya di sosial ya. Jadi di sosial itu adalah komunikasi yang efektif Pak. Jadi itu sebenarnya sudah masuk di kompetensi sosial. Kemudian membangun kerjasama. Nah, bagaimana maksudnya? Ini kan bicara komunikasi efektif ini, bagaimana kemampuan kita sebagai pengawas membangun komunikasi yang baik dengan stakeholder sesuai dengan latar belakangnya masing-masing. Walaupun orangnya sama-sama kepala madrasah, tapi kan cara komunikasinya tidak bisa disamakan tergantung latar belakang yang bersangkutan. Jadi maksud saya tidak perlu menambah kompetensi yang lain, tetapi sebenarnya itu sudah include di kompetensi sosial, di indikator 2.1 dan di subindikator 2.1 durasi 1. Jadi maksud saya seperti itu Pak. Nah nanti memang karena ini waktunya virtual Pak, kalau itu kemarin itu tatap muka memang ini banyak Pak, materinya banyak, jadi langsung kita praktek gitu ya. Cuma karena ini virtual dan waktunya terbatas, satu slide saja ini sebenarnya itu adalah 3 hari. Ini 3 materi saya sampaikan di 1,5 hari saja Pak. Pak ini gitu maksud saya gitu sahabat ya. Ya, terima kasih Pak. Jadi nanti tidak apa-apa Pak. Jadi ini kan masukan bagi kita, tapi maksud saya supaya kita tidak terlalu banyak dokumen, maka sebenarnya sudah dengan 1 dokumen itu. Tinggal satu slide Bapak sekalian, ingin saya sampaikan bahwa ini adalah slide yang terakhir, paling akhir, adalah tentang level kompetensi. Oke, level kompetensi. Level kompetensi adalah penguatan kompetensi kita. Jadi sekali lagi level kompetensi ini tidak untuk menilai orang lain, tidak ada katanya dengan pangkat orang lain, dan dengan yang bersangkutan tidak ada katanya dengan namanya pengabdian, apa sebagai pengawas atau sebagai PNS. Tetapi sekali lagi level kompetensi ini erat kaitannya dengan pemahaman kita tentang apa tugas pokok kepengawasan dan bagaimana cara mempraktekannya. Sekali lagi sahabat-sahabat saya semua, level kompetensi tidak menjas orang lain. Jangan, saudara itu masih level 1, saudara masih level 2, kalau saya sudah level 5. Tidak boleh seperti itu sahabat semua. Tetapi intinya adalah ini sebagai cermin bagi kita semua, positioning kita hari ini di mana dengan level kompetensi ini. Nah, oleh karena itu maka level 1 adalah level paham. Level paham itu cukup memahami, artinya punya pengetahuan tentang pemahaman dengan tugas pokok kepengawasan, tapi belum mampu dipraktekkan dengan baik. Seperti yang ceritakan tadi Ibu tadi ceritakan ada kepala madrasah program bagus, itu berarti masih itu contoh, itu level 1 Bunda. Tetapi kalau sudah mencoba sebagian diterapkan walaupun tidak maksimal, tidak semuanya, maka itu namanya level 2 atau disebut dengan level dasar. Kata kuncinya yang saya beri warna merah Bapak Ibu ya. Kata kuncinya adalah menerapkan. Sudah mampu mencoba menerapkan walaupun tidak semuanya. Baru level yang ketiga adalah level menengah. Level ke menengah itu melakukan analisis. Apa yang kita lakukan, apa kita programkan, kita lakukan di analisis. Kenapa tidak sukses, kenapa gagal, kemudian kalau sukses apakah semuanya atau tidak, maka itu dilakukan analisis. Kemudian baru yang keempat adalah mengevaluasi. Kita silahkan analisis, dievaluasi secara periodik. Nah, apa dampaknya terhadap anak-anak kita, terhadap murid kita, apa pendampingan dilakukan, apa dampaknya kepada guru kita, apa dampaknya gitu maksudnya kita. Baru yang paling akhir yaitu sudah membimbing rekan sejawat dengan agensi diri. Artinya sudah menghibahkan diri kita ya untuk membantu sahabat-sahabat kita semua. Jadi sekali lagi Bapak sekalian, level kompetensi ini tidak untuk dipublish, tidak untuk menilai orang lain, tetapi semata-mata sebagai cermin bagi kita sendiri. Sekali lagi ukurannya bukan diukur karena pangkat golongannya tinggi, sudah atau media atau utama, bukan itu. Kemudian yang kedua bukan diukur dengan namanya pengabdian, bukan diukur juga dengan usia, tetapi level kompetensi lebih kepada penguasaan dan mempraktekkan pengetahuan yang dimiliki kita dalam konteks pengawasan. Itu barangkali Bapak sekali lagi ini materi yang paling akhir. Saya atas nama pribadi, manakala di dalam membersamai sahabat semua mulai jam 8 sampai jam 3.40
Ya, 40 menit, jam 2 40 menit, manakala ada hal-hal yang kurang berkenan, baik itu sikap, tutur kata, dan tidak ada niatan menyinggung buat sekalian. Kalau memang ada hal yang itu, mari kita perbaiki bareng-bareng. Ya, kalau itu dirasa diperbaiki, silakan diperbaiki bareng-bareng. Karena kita tidak punya kewajiban untuk memaksa orang berubah. Yang bisa berubah adalah kita sendiri. Sekali lagi sahabat saya semua, saya atas nama pribadi maupun atas nama Ketua Pok Jawa Sementara Nasional, mohon maaf yang sebesar-besarnya selama mendampingi buat sekalian dari jam 8 sampai jam 2.40 menit waktu Indonesia Barat. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke Bu Jumini selaku moderator. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih. Yang pertama kepada Bapak narasumber yang sudah memberikan materi dari awal sampai akhir. Terima kasih juga kepada teman-teman yang masih setia sampai terakhir juga. Ya. Kemudian saya juga mohon maaf selaku moderator mungkin ada hal yang kurang berkenan dalam dalam mendampingi narasumber, mungkin ada kata-kata, tingkah laku yang kurang berkenan, saya mohon maaf. Semoga materi-materi yang sudah disampaikan oleh Ketua Pok Jawas kita kali ini memberikan manfaat yang luar biasa untuk pendampingan kita di madrasah binaan kita masing-masing. Mari teman-teman untuk mengakhiri kegiatan ini sama-sama kita melafalkan hamdalah. Alhamdulillahirobbilalamin. Terima kasih semuanya, terkhusus Bapak Ajan Adi Pandi ya, mungkin Bapak sedang sakit. Terima kasih sudah berkenan mengikutinya ya, walaupun sambil tiduran saya lihat, tetapi semoga Bapak cepat sembuh. Tetap semangat Bapak. Ya.